1 Peter 2 verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Good morning church, welcome to our Good Friday online service dimanapun saudara berada. Saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan dan bersyukur untuk pengorbanannya di kayu salib menggantikan kita semua. Haleluya, come on. Oh, yeah. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shake the whole earth with holy thunder and lead us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, thank you, God. Oh,
Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, God. We worship you, God. We honor you, Lord Jesus. Today, God, hari ini Tuhan, di rumah kami, tempat tinggal kami, Tuhan, kami mau sama-sama angkat pujian kami, menaikkan syukur kami buat Engkau, Tuhan. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak nothing is incurable, 'cause we know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Sing it together. We speak. We speak happiness to be restored. Rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Sing it for Him. Our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. We speak life. We speak life. We speak life. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise, to the one who's worthy, to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we'll lift our voice in praise. We speak life. We speak life. We speak life. In the name of Jesus. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise, yes, God, to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we'll lift our voice in praise. We worship you, God. Kami bersyukur, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Yes. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, dan katakan, we worship you, God. We worship you, Lord. We worship
we worship you. We honor you, Lord. Lord, we worship you. Forever and ever. Lord, we worship you alone. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. Lord, we worship you alone. To you and you alone, oh God, we worship you. Worship you, Lord, we worship you. We honor you, Lord. We worship you alone. Oh, Thank you, God. Thank you, God. we worship you, Lord. We worship you. We worship you. Hallelujah. Praise you, Lord, with all my heart, with all my soul. Kami Thank you, menyembahmu, God. Thank you, Jesus. We worship you, God, forever and ever. kami Amen. menyembahmu Tuhan. Hi church, happy Good Friday. John 3:16 said, "For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Sungguh mengucap syukur kita bisa sama-sama bergabung di ibadah Jumat Agung pagi hari ini, and this is your Cutting Edge News. Cutting Edge Magazine bulan April telah tersedia. Anda dapat mengunduhnya di link berikut ini. Let's give with a cheerful heart. Untuk Anda yang mau memberikan persembahan, Anda dapat melakukannya via transfer. Church, thank you for your generosity. Selama 2 minggu terakhir, program City Care telah berjalan dengan begitu baik. Gereja dapat mendonasikan alat pelindung diri untuk tenaga medis dan juga sembako untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Untuk Anda yang masih rindu terlibat dalam program City Care ini, Anda dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut ini. Untuk semua jemaat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari gereja kami, Anda dapat menghubungi kami melalui email atau nomor hotline berikut ini. Happy Good Friday, enjoy the rest of the service, God bless you. Saya mengalami baby blues setelah melahirkan anak pertama. Saat itu saya merasa tertekan, hidup saya menyebalkan dan membosankan. Saya merasa I am the unlucky person. Pikiran saya menjadi sangat negatif. Di tengah keterpurukan itu, suara hati saya mengingatkan, "This is not me. You are not useless." Seperti flashback, saya kembali mampu dapat melihat banyak hal positif yang telah terjadi di hidup saya. Saya menjadi sadar dan mulai berani melawan pikiran-pikiran negatif yang bermain-main di kepala saya. Seperti ada semangat baru, bahwa saya berharga dan ada banyak hal baik yang sedang saya kerjakan bersama dengan dia. Ya, for sure, he is my reminder. Mulai dari zaman putus cinta, waktu pacaran, kerjain tugas kuliah yang super banyak, menikah, pindah ke Bandung, punya anak, terus kita sekeluarga pindah ke kota baru yang kita nggak kenal siapa-siapa, terus kita balik lagi ke Bandung, dan sekarang di masa-masa dimana banyak berita yang bikin hati gelisah setiap hari, Tuhan itu selalu membuktikan kalau Dia adalah Tuhan yang bisa memberikan saya damai sejahtera, Tuhan yang selalu memberikan saya kenyamanan, dan untuk itu, Jesus is my comfort. Ketika virus corona menyebar luas di Indonesia, saya merasakan rasa takut yang sangat besar. Rasa takut muncul ketika saya khawatir tidak ada makan,
papa mama bisa sakit, dan juga kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Saya melihat bahwa Tuhan itu hidup karena Dia menyediakan semua yang saya perlu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? That's why Jesus is my provider. 2 tahun lalu, usaha orang tua saya dinyatakan bankrupt. Kami harus menjual mobil, perhiasan, dan apapun yang bisa kami jual untuk menutupi hutang ke supplier toko kami. Cicilan KPR tersendat, tagihan kartu kredit saya membengkak. Setiap gaji bulanan yang saya dapatkan tidak pernah bersisa, selalu habis untuk membayar cicilan dan biaya hidup. Sangat berat untuk saya dan keluarga saya melewati krisis keuangan seperti ini. Setiap hari saya cuma bisa berdoa sama Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kesehatan, supaya saya dan keluarga bisa kuat menghadapi semuanya. But as you know, selama 2 tahun ini Tuhan gak pernah ninggalin saya. Tuhan selalu cukupkan kami, Tuhan selalu berikan yang kami butuhkan. Tuhan selalu kasih mujizat-mujizatnya setiap hari. Tuhan selalu buka jalan, even saya butuh penghasilan tambahan, Tuhan kasih job sampingan buat saya. Bagi manusia mungkin ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu hal yang saya percaya, di saat kita berseru sama Tuhan, rencana Tuhan selalu luar biasa. Hence, Jesus is waymaker. Awal tahun ini saya kehilangan kakak saya, kemudian saya juga kehilangan pekerjaan saya karena kami semua diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan karena perusahaan kami mengalami gagal bayar dan kami harus tetap menghadapi nasabah sampai hari ini. Jujur secara manusia saya takut, saya gelisah, saya bingung mesti apa, mesti ngapain juga saya tidak tahu gitu. Dibilang shock juga iya gitu. Waktu itu saya hanya menangis. Dan tidak lama dari situ saya dengar khotbahnya Pastor Sam dan Pastor Sam bilang tidak ada yang bisa kita lakukan selain duduk, diam, dan doa. Itu kayak jawaban banget buat saya. Akhirnya sampai hari ini pun saya tetap lakuin itu karena apalagi di tengah pandemi corona seperti ini kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berserah sama Tuhan. Tapi saya percaya saya ada hari ini bukan karena saya, bukan karena kuat saya, tapi karena saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya Tuhan yang selalu kasih kekuatan yang baru setiap hari untuk saya, untuk bisa berdiri di sini, untuk bisa hadapin semua nasabah. Saya yakin Tuhan pasti sertai saya sampai saya keluar dari badai ini, karena saya percaya Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu untuk saya. Ketika orang-orang itu datang ke rumah ayah untuk meminjam kamar makan di lantai atas, aku tahu siapa dia. Dia orang Galilea yang sering berbicara di depan orang. Beberapa hari sebelumnya, seluruh Yerusalem menyambut dia masuk ke dalam kota di atas seekor keledai. Aku dan ayah ikut mengibaskan daun palem dan orang banyak berteriak, "Hosana! Hosana!" Ayah meletakkan jubahnya yang baru di atas tanah untuk diinjak oleh keledai yang masuk kota. Ayah menatapku sambil berkata, "Kata orang, dia Mesias. Kata orang, dia bisa jadi adalah raja kita." Aku tertegun. Raja apa naik keledai? Bukannya seharusnya mengendarai kuda? Siapa namanya, ayah? Yesus. Dia keturunan Raja Daud. Dia bisa menyembuhkan orang, bisa memberi makan ribuan orang. Orang hebat. Jarang kulihat ayah semangat begitu. Hari ini kubantu ayah mempersiapkan makanan membuka Paskah. Untuk kami di lantai bawah dan untuk Yesus dan murid-muridnya orang-orang Galilea itu. Aku membuka pintu ketika mereka masuk ke dalam rumah. Dia tersenyum dan memandang kami sekeluarga dengan hangat. Kemudian mereka naik ke atas dan berkumpul. Tak lama kemudian, salah satu pengikutnya meminta air dan handuk.
Ibuku membawanya naik ke atas, sementara aku mempersiapkan roti dan anggur untuk membuka hari raya. Ketika aku bawa roti dan anggur ke lantai atas, tertegun aku melihat orang yang katanya Mesias sedang berlutut di depan pengikutnya dan sedang mencuci kaki mereka dan mengeringkannya dengan kain yang diikat di pinggangnya. Inikah Mesias? Inikah Rabi yang terkenal itu? Untuk apa dia melakukan itu? Terpana aku melihat Tuhan yang melakukan pekerjaan hamba. Terkagum aku melihat murid-murid menangis menahan haru. Kemudian Yesus orang Galilea itu menoleh ke arahku dan berkata, "Anak, taruh saja roti dan anggur di atas meja." Tak berapa lama mereka mulai makan, kudengar mereka bercakap-cakap. Aku berdiri di tengah tangga mendengar apa yang bisa aku tangkap. Aku mendengar Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Dipecahkan untuk apa? "Inilah darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah aku." Aku tidak mengerti. Tak lama kemudian mereka bernyanyi dan berdoa dan meninggalkan rumah. Esoknya aku bangun dan terdengar suara ribut di sekitar rumah. Yesus ditangkap dan sedang diadili. Yesus yang mana? Diadili di mana? Berbondong-bondong aku dan ayah pergi ke tempat orang berkerumun. Oh, mereka semua ada di benteng Antonia dan di sana ada Pilatus yang kami semua benci. Ketika aku sampai di tengah kerumunan orang banyak, aku mendengar Pilatus berkata sambil mencuci tangan, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini." Itukah Yesus? Aku bisa mengenali sedikit dari rupanya. Mereka sedang mencambuk dia memakai tali kulit dengan ujung besi runcing. Sekujur tubuhnya mengeluarkan darah segar. Dia berteriak, rintih. Tubuhnya hancur. Tidak terlihat seperti manusia. Inikah orang yang ada di rumahku tadi malam? Inikah orang yang mencuci kaki pengikutnya dengan kasih? Tiba-tiba aku teringat. Dia memecahkan roti tadi malam dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Aku gemetar, aku mual. Aku harus pulang ke rumah, aku gelisah. Tak percaya apa yang aku saksikan. Baru beberapa hari yang lalu tetangga semua menyambut dia sebagai raja. Sekarang orang-orang yang sama berteriak salibkan dia. Ayah hanya diam, tidak percaya apa yang sedang terjadi. Menjelang sore, aku keluar rumah dan bertanya apa yang sedang terjadi. Orang berkata, dia sudah disalibkan. Salib? Kesalahan apa yang sudah dia lakukan? Salib hanya pantas untuk perampok, pembunuh, dan orang yang hina. Cepat, keluar kota ke jalan menuju Damaskus, ke Golgota. Dia di sana, disalib di tengah kerumunan orang yang masuk Yerusalem merayakan Paskah. Aku berlari sekuat tenaga ke Golgota. Orang banyak berkerumun, kebanyakan tidak lagi peduli. Mereka ingin cepat masuk ke kota karena Sabat akan tiba. Prajurit Romawi bermain judi di bawah salib. Beberapa perempuan menangis. Aku berada dekat dengan mereka. Kemudian aku mendengar Yesus orang Nazaret itu berkata lirih, "Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu." Aku menyaksikan di dalam sengsaranya dia masih memikirkan ibunya. Aku mencoba melihat dia. Apakah betul ini orangnya? Karena yang aku lihat dari ujung kepala hingga kaki hanya warna merah. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak tertutup oleh darah. Aku teringat tadi malam, inilah darahku. Ingatlah akan aku. Kemudian dia berteriak, "Sudah selesai!" Dan kemudian semua orang takut dan berhamburan karena tiba-tiba langit menjadi gelap dan gempa yang sangat kuat menggoncangkan seluruh kota.
Semua orang berteriak-teriak, berlarian. Kemudian Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian dia mati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami semua. Bapa, saat ini kami datang untuk menyembah Tuhan, membawa diri kami supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia. Angkat tangan saudara, mari kita bersyukur atas kasih-Nya, bersyukur atas pengorbanannya. Kami menyembah, Pengorbanan yang tidak pernah bisa kita bayar, pengorbanan yang tidak pernah kita bisa gantikan. kami tinggikan Engkau. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. thank you Jesus. Terima sembah kami Tuhan. Hati kami, mulut kami, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau
segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, hati kami Selamanya memujimu. Kau disembah, kau ditinggikan, oh. Namamu besar, namamu mulia, Yesus, Yesus, Selama-lamanya Engkau Tuhan, selama-lamanya Engkau Allah, selama-lamanya Engkau Raja. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan tubuh kami, dengan roh kami, dengan semua yang ada pada kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan, ditinggikan, Kau Yesusku, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, Kau Yesusku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, naikkan pujian buat Dia. Kau Raja kami Tuhan, selama-lamanya Kau Raja kami Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan, oleh setiap kami, oleh setiap keluarga. Engkau ditinggikan Tuhan, sebab Kau Yesus, sebab Kau Allah, sebab Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja. Yes, yes, akan yang bertahta, Kau yang berkuasa, Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, thank you God. Sebab Kau Yesus, sebab Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. oh Selama-lamanya, Kau Raja, selama-lamanya kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Raja. Kau segalanya Tuhan. Oh God, thank you God. Layak Engkau dipuji Tuhan, layak Engkau disembah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray, amen. Hello Church, FJF Bandung, Batam, dan teman-teman semua yang menonton ini dimanapun Anda berada di rumah masing-masing. Hari ini kita ada dalam edisi Jumat Agung. Kita hari ini merayakan, mengakui, memproklamirkan kematian Tuhan, dan dalam beberapa hari ke depan kita masuk dalam Paskah di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan hari ini saya ingin berbicara singkat saja tentang satu hal yang Yesus sendiri perintahkan, yang namanya communion, Holy Communion, perjamuan kudus. Dan hari ini kita mau sedikit belajar apa sih signifikannya, kenapa kita disuruh untuk melakukan ini. Dan saya rasa adalah penting supaya kita mengenal bahwa ini juga disebut sebagai makan semeja dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengundang kita untuk turut serta di dalamnya. So, ketika kita melakukan perjamuan kudus hari ini, kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja dalam kehidupan kita, maka you are invited. Anda semuanya diundang untuk menikmati Dia bersama-sama. Dan hari ini saya ingin kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? So, you're not only invited, Anda nggak hanya diundang, you are invited to have a fellowship with Him, untuk ada sebuah persekutuan dengan Dia. Jadi Dia ingin supaya Dia nyata dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengerti, mengimani, menghidupi bahwa Dia nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Salah satunya adalah di dalam perjamuan kudus, karena Dia menjanjikan ketika kita melakukan itu dengan iman, dengan pengakuan, dengan cara yang benar, maka itu merupakan sebuah wujud fellowship dengan Dia. Dan saya rasa itu penting, karena di dalam bahasa aslinya dipakai kata koinonia. Koinonia bukan hanya sekedar orang lagi bersekutu, kongko bareng, enggak. Koinonia itu mempunyai arti yang sangat dalam bahasa Greka. Kalau saya boleh artikan adalah whatever is His is ours. Koinonia adalah apapun yang Dia ada, itu merupakan juga milik kita. Itu merupakan hospitality, cara orang menyambut tamu di zaman itu. Kalau orang berani undang teman untuk ada dalam rumahnya, untuk berkunjung atau bahkan menginap, maka dia katakan whatever is mine, apapun yang punya saya, kau boleh ambil. Seperti kalau ada tamu di rumah kita bilang, kulkas buka aja ya, makan aja. Semua yang ada di situ boleh kau makan. Jadi seperti itu adanya. Tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, saya rasa Dia juga merupakan Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu anak-anak saya yang laki masih kecil-kecil, saya punya pisau lipat Victorinox. Kalau Anda tahu, di dalamnya ada begitu banyak tools, macam-macam. Ada pisau, ada obeng dan sebagainya. Anak saya waktu itu umur 2 atau umur 3, dia pengen pegang. Dan dia bilang, boleh nggak ini buat saya? Saya bilang sama dia, apapun yang saya punya adalah miliknya kamu, tapi nggak sekarang. Nanti berapa tahun kemudian saya akan kasih alat ini, ada pisau, ada obeng dan sebagainya ke kamu. Kamu akan tahu bagaimana akan menggunakannya. Demikian juga dengan Tuhan. Whatever is His, apapun yang Dia punya adalah milik kita. Tetapi seringkali dia memberikan kepada kita tempo dan waktu untuk menjadi mature, menjadi dewasa. Tetapi still,
Prinsipnya adalah seperti Bapa dan anak, apapun yang dia ada, maka itu merupakan hak dari Anda dan saya. Hari ini healing punya saya, kesembuhan adalah punya saya. Confidence, satu rasa di mana saya betul-betul berharga di mata dia, itu adalah milik saya. Dan a peace, damai sejahtera, itu adalah milik saya. Karena Yesus sendiri berkata bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Breakthrough, terobosan adalah milik saya. Karena dia adalah the Lord of Breakthrough. Dia adalah Tuhan yang berjalan di depan kita untuk membuka jalan bagi Anda dan saya. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi, bukan hanya invitation, bukan hanya undangan, bukan hanya fellowship yang dia tawarkan, tetapi di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, ini Paulus ngajarin jemaat di Korintus, dan sekaligus lewat perjanjian baru dia mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya conduct ini, bagaimana harusnya melakukan ini, perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ini berbicara tentang perjamuan akhir Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah ruangan dan kemudian dia ada di situ dan kemudian dia berkata bahwa ayo kita melakukan ini. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus tahu bahwa berapa jam lagi dia akan dihianati, bahwa dia akan ditangkap? Jawabannya dia tahu. Dia tahu sekali bahwa itu merupakan malam di mana dia akan diserahkan untuk dibunuh, untuk dieksekusi mati. Dan di tengah-tengah itu semuanya saya berpikir, ya di tengah-tengah Yesus tahu sebentar lagi akan ditangkap, akan mati, dia masih memikirkan untuk melakukan ini bersama dengan murid-muridnya. Dan saya rasa dia tahu jelas apa yang akan terjadi, dan dia punya common sense, dia punya pikiran yang jernih. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita di tengah situasi apapun yang mungkin mencekam, menakutkan, menyeramkan, membuat orang gundah, orang Kristen nggak boleh kehilangan yang namanya common sense atau akal sehat. Dimana Yesus kita nggak melihat dia panik, dia kemudian dia meracau, dan kemudian kita nggak melihat dia nggak tahu mau ngapain, tapi dia masih ada composure, dia masih bisa menguasai dirinya sedemikian rupa dan masih mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dan saya rasa common sense itu perlu akhir-akhir ini dalam kehidupan Anda dan saya. Kita perlu iman, kita juga perlu hikmat, kita perlu common sense, kita perlu yang spiritual, kita butuh yang rohani, tetapi kita juga butuh yang mentally strong, yang secara mental kita menjadi kuat. Dan di Amsal 2 ayat 7, Proverbs 2:7 mengatakan, He grants a treasure of common sense to the honest. Dan dia katakan dalam firman Tuhan bahwa dia memberikan harta, dia memberikan sesuatu yang berharga, wujudnya apa? Common sense, pikiran yang sehat kepada orang-orang yang jujur. Amsal mengatakan demikian. Dan saya rasa hari ini betul banyak dari Anda yang masih harus keluar rumah untuk bekerja tiap hari, dan kami terus mendoakan Anda biar kekuatan perlindungan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan ada dalam kehidupan Anda. Dan untuk Anda yang di rumah semuanya, saya tahu banyak dari Anda yang menghadapi struggle juga. Ibu-ibu mengajar anak-anak di rumah, mungkin Anda tidak terbiasa dengan itu. Hey, use common sense. Kita dalam keadaan yang sama, seluruh dunia mengalaminya. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan pikiran yang kuat. Sungguh-sungguh kita berdoa, kita mengandalkan roh Tuhan, tapi kita sendiri harus mendisiplinkan pikiran kita. Karena Yesus di tengah tekanan apapun, dia tetap tegar, dia tetap kuat, dan dia masih mau mengadakan fellowship dengan murid-muridnya. Dan hari ini dia mengadakan fellowship dengan Anda dan saya. Dan untuk Yesus dia tahu waktunya akan diserahkan, tetapi dia berkata bahwa yang harus dilakukan. Sebentar lagi dia diserahkan, tetapi apa yang harus dikerjakan bersama muridnya akan dia kerjakan. Dan saya percaya dia adalah Tuhan yang master dalam segala macam timing. Dan saya berdoa Anda semuanya mempercayakan kehidupan Anda dan saya dalam timing atau waktunya Tuhan. Karena if it's not God's time, you can't force it. Kalau bukan waktunya Tuhan, Anda nggak bisa maksa. But when it's God's time, you can't stop it. Ketika itu memang waktunya Tuhan, Anda nggak akan bisa hentikan. Pastor Craig Rochelle berkata itu berapa minggu yang lalu. Yesus tahu waktunya sudah dekat, bahaya akan datang, tapi dia memilih untuk ada bersama dengan murid-muridnya. Dan di situ saya belajar sebuah prinsip tentang hatinya Tuhan, bahwa dalam keadaan paling buruk justru Yesus ada paling dekat. Dalam keadaan paling buruk, dalam ombak yang paling ganas, dalam kapal yang hampir tenggelam, di situ
Justru Yesus ada dan saya percaya bahwa dalam keluarga saya, dalam keluarga Anda, Jesus is right there. Yesus bersama dengan kita dan hari ini kita memperingati persekutuan kita dengan Dia. Dan di 1 Korintus 11 ayat 24 mengatakan demikian, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia mengucap syukur atasnya. Ini yang saya amaze, ini yang saya bangga dengan Yesus, bahwa dalam keadaan sulit Yesus memilih untuk mengucap syukur. It's hard. Dia 100% Tuhan, tapi dia 100% manusia. It's hard. Saya tahu untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit, it's hard deh. Mau siapapun dia lah, mau pendeta, mau siapapun dalam keadaan sulit, sangat-sangat susah untuk mengucap syukur. Tapi dalam keadaan sulit, Yesus memilih untuk mengucap syukur. Dan bukan cuma itu, kalau nanti Anda baca Yohanes 13 ayat 5, dia memilih di masa sulit untuk membasuh kaki murid-muridnya. Justru di masa yang sulit dia memilih the act of service. Justru di masa yang sulit dia memilih untuk melayani orang lain. Dan saya rasa itu dahsyat. Dan kita hari ini diingatkan ketika kita melakukan communion dengan Dia, ketika kita bersekutu dengan Dia, ketika kita dekat dengan Dia, di dalam persekutuan dengan kita, Dia melayani kita. Dia melayani kita. Berapa sering kalau kita mengakui ketika kita gundah, ketika kita sedih, ketika kita galau, ketika kita takut, dan kemudian kita bilang bahwa Tuhan tolong saya, Tuhan engkau hibur saya, Tuhan engkau hari ini engkau comfort me, engkau kasih saya peace, engkau kasih saya damai sejahtera, engkau kasih saya sukacita, dan sungguh dia hadir dan dia memberikan damai sejahtera. Sering sekali dalam kehidupan Anda, bahkan dalam hal yang kita nggak tahu, dia bekerja, dia menolong kita, even when I don't know it, He's there. Bahkan ketika kita nggak tahu, dia working. Ada sebuah lagu yang berkata, bahkan ketika saya nggak ngeliat, dia tengah bekerja, He's working. Dan saya percaya betul-betul sampai hari ini dia bukan hanya Tuhan dan Bapa kita, tapi dia adalah Tuhan yang mengirimkan comforter, Roh Kudusnya untuk melayani Anda dan saya. Berikut ini kita mau nonton dua video di mana teman-teman orang-orang percaya di Brazil, mereka bernyanyi memuji Tuhan di tengah-tengah mereka harus mengisolasi diri mereka di rumah apartemen masing-masing. Kita akan saksikan, dan kemudian yang berikutnya video dari seorang DJ di Israel yang keliling dari komplek ke komplek perumahan, dan dia putar lagu rohani kenceng-kenceng, dan semua orang saya nggak tahu apakah mereka betul-betul taat atau enggak. Mereka semuanya bernyanyi, mereka semuanya memuji Tuhan, karena di masa kayak gini nggak ada jawaban yang lain selain daripada Yesus. Mari kita saksikan sebentar. איזה התרגשות לראות את האנשים האלה, את התושבים שצמאים לקצת מוזיקה, שמחה. Jadi Anda lihat mereka bernyanyi, mereka bersuka cita. Bahkan Anda tahu di Matius 26 ayat 30 dikatakan setelah Yesus makan roti dan minum anggur bersama dengan muridnya, Yesus bernyanyi lagu-lagu pujian. Jadi saya bilang di Alkitab ada, Tuhan Yesus pun bernyanyi. Saya yakin kalau Yesus hidup di zaman kita hari ini, kalau dia ke gereja, pasti dia ikut nyanyi, pasti dia ikut nyembah. Pasti dia ikut memuji Bapa, pasti dia mengangkat tangan, dan pasti dia berada di paling depan untuk bersorak-sorai. Jesus led the worship that night. Yesus yang memimpin
pujian dan penyembahan malam itu. Dan saya rasa di tengah dia tahu dia akan menderita, dia memilih untuk memuji. Dan saya berdoa ini merupakan attitude dalam kehidupan Anda dan saya, karena thanksgiving is the best remedy. Pengucapan syukur adalah suatu obat yang paling baik. Suatu usaha manusia yang bisa dilakukan di mana Tuhan akan respon dengan luar biasa. Itu merupakan the best remedy, sebuah hal yang bisa menenteramkan kita. Mari kita memuji Tuhan kapanpun Anda bisa. Sekarang kita punya banyak waktu, mari kita puji Dia. 1 Korintus 11 ayat 24 mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anda tahu ketika dia mengatakan itu, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur dan memecahkannya. Dan lihat, ini roti tidak beragi. Ini betul-betul roti yang orang-orang Yahudi makan dalam acara Paskah. Anda lihat roti ini. Kenapa dia mengangkat ini dan kemudian memecahkan? Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Anda lihat ada bekas panggangannya. Anda lihat ada bekas gosongnya. You know, roti tak beragi bentuknya kayak gini. Anda tahu apa yang saya katakan dari roti yang kayak gini? Ugly, jelek. Banyak cacatnya, banyak bekas gosongnya. Dan Yesus berkata, tubuh saya akan menjadi seperti ini. Saya akan disiksa, akan dicambuk, dan kemudian tubuhnya menjadi nggak beraturan seperti ini. Dia lakukan ini untuk Anda dan saya. Ketika dia angkat dan dia pecahkan, dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. My body became ugly. Tubuhku ini jadi jelek, jadi buruk, supaya kamu menjadi sembuh. Ini kasih daripada Yesus Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia jadi buruk rupa untuk kita. Dan di Yesaya 53 ayat 3-5 dikatakan begini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Dalam bahasa Inggris dikatakan the man of sorrow. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nggak bisa lihat kayak gini. Kalau movie ini udah rated R untuk violence, begitu banyak kekerasan di situ. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini kasihnya Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Dia menjadi begini buruk, dia menjadi dipecah-pecahkan supaya saya sembuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Itu yang Yesus sendiri katakan. Mungkin Anda berkata, tapi orang Kristen ada yang sakit nggak sembuh juga. Ada. Sebagai hamba Tuhan saya mendoakan orang dan kemudian orang ada yang sembuh, ada juga yang nggak sembuh. So what's happened? Katanya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saya rasa apapun yang terjadi dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita tidak memungkiri sebuah fakta bahwa kita menyembah Tuhan yang menyembuhkan. Dia sembuhin banyak hal dalam kehidupan saya. Saya nggak usah ngomong orang lain. Dalam kehidupan saya, Yesus lakukan banyak sekali. He heals me from pain. Dia menyembuhkan saya dari sakit. Saya nggak tahu sakit hati, sakit apapun. He heals me from pain. He rescues me from my sin. Dia menyelamatkan saya dari dosa saya. He removes hell from my eternity. Dia menyingkirkan kata neraka dari masa depan saya karena saya adalah milik dia. He healed me. Dia menyembuhkan saya. He restores my dignity. Dia merestorasikan rasa kepemilikan saya dalam dia. He empowers me to be better. Dia memberikan saya kuasa untuk menjadi orang yang lebih baik hari besok.
He gives me fresh vision. Dia memberikan visi-visi yang baru. He refreshes my soul. Dia menyegarkan jiwa saya. Dan saya percaya yang tadi saya bilang, Anda pun pernah mengalaminya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan saya berdoa kesembuhan terjadi dan menjadi milik Anda hari ini, milik saya, milik keluarga kita semua, in Jesus name. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Anda lihat, ini bukan urusan liturgi. Oh, harusnya kan sebulan sekali, harusnya kan seminggu sekali, harusnya kan tiap hari. Enggak lah. Pokoknya kapanpun Anda pengen betul-betul memperingati, mengakui, mendeklarasikan, memproklamirkan kematian dan kebangkitan Tuhan, Anda boleh lakukan bersama dengan keluarga Anda tanpa, sebagai kepala keluarga terutama Anda suami-suami, Anda melakukannya. Anda nggak perlu tunggu pendeta, Anda nggak perlu tunggu hari Minggu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Dikatakan bahwa ini adalah cawan perjanjian baru. Apa sih cawan perjanjian baru? Zamannya Yesus waktu ngomong ini belum ada perjanjian baru. Adanya itu ya perjanjian lama yang kita kenal sekarang. Dan apa sih perjanjian baru? Oh, dia refer kepada ayat-ayat di Yeremia yang menjelaskan bahwa nanti orang-orang akan mendapatkan namanya perjanjian baru. Saya akan bacakan. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan, perjanjian yang baru dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Anda ingat Taurat 10 hukum Tuhan ada di loh batu. Zaman Musa ditaruh di batu. Tetapi sekarang di perjanjian baru Yesus sendiri berkata lewat nabinya Yeremia, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. This is new covenant. Ini yang namanya perjanjian baru. Dikatakan bahwa dia memberikan kepada kita renewed word. Dia memberikan kepada kita firman yang diperbaharui, yang bukan karena legalitas, bukan karena ketakutan, tetapi firman yang ada dalam hati kita supaya kita bisa terus-menerus mengunyahnya setiap hari dalam kehidupan Anda dan saya. Renewed word. Dia memberikan kepada kita renewed relationship, satu hubungan yang baru, dan dia memberikan kepada kita semua yang namanya renewed life. Dan untuk Anda yang belum kenal atau belum tahu, belum menerima Yesus, Yesus adalah pribadi yang terbaik yang bisa dimiliki oleh saya dan Anda. Pada tahun 1981 ada sebuah cerita yang terkenal di California. Ada orang yang kehilangan mobil. Dan kemudian ketika dia kehilangan mobilnya, dia panik. Dan kemudian dia lapor polisi. Bahkan dia lapor FBI. Dan kemudian itu merupakan sebuah pencarian mobil yang salah satu paling besar di Amerika yang pernah terjadi tahun 1981. Polisi cari, FBI cari, dan semuanya televisi, radio, semua mengatakan kalau Anda mencuri mobil ini, gak mahal mobilnya, tolong segera pulangin dan jangan sentuh apapun di dalamnya. Bukan karena mobilnya, tetapi yang empunya mobil, dia baru ngolesin biskuit dengan racun tikus. Karena rumahnya banyak tikus. Jadi dia baru pergi ke sebuah tempat, dia olesin biskuit dengan racun tikus. Dia nanti pulang pengen taruh itu sebagai umpan tikus. Tapi itu ada di mobil, dia parkir sebentar, dan kemudian mobilnya hilang dicuri. Jadi dia bukan memikirkan mobilnya yang hilang. Dia memikirkan jangan sampai si pencuri itu mati karena makan biskuit yang ada racun tikusnya. So it's not about the car. Itu bukan karena mobilnya, bukan karena nilai mobilnya, tapi karena nilai nyawa manusia yang mungkin mati karena makan biskuit yang beracun tersebut. Dan saya rasa ini mengungkapkan hatinya Tuhan. Dan saya berdoa ini ada dalam hati Anda dan saya di Jumat Agung ini, bahwa kita berlari kepada Tuhan bukan karena takut akan dihukum. Kita berlari kepada Tuhan karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. It's not about the car, bukan karena mobilnya. It's all about your life, tentang hidupmu. Dan hari ini mari sama-sama kita, dimanapun Anda berada, Anda punya roti apapun. Bahkan ada beberapa keluarga melakukannya dengan
segenggam nasi, it's okay. Karena ini perjamuan. Ini perjamuan, dan lihat roti ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Yesus Kristus mati buat kami semuanya. Dia yang Allah yang luar biasa rela menjadi buruk supaya kami yang sebetulnya tidak layak untuk dapat bagian apapun hari ini dimerdekakan sebagai anak. Terlebih lagi ketika kami mengangkat roti ini, kami tahu bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. We acknowledge, kami mengakui, kami menghargai, kami mengimani, kami mensyukuri, kami proklamirkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terlalu baik, rela mati buat kami semuanya. Kami makan dengan pengucapan syukur. You died for me. Engkau mati buat saya. Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur dan berkatalah, darahku yang tercurah bagi kamu. Lord Jesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk fellowship, terima kasih untuk persekutuan. Apapun yang kau miliki adalah milik saya. Engkau adalah milik saya adalah milikmu. Dan kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami mengakui bahwa kepemilikan kami jelas. Ajar kami ketika mengangkat cawan ini, kami menyerahkan hak-hak kehidupan kami kepadamu. Karena sebetulnya Engkau layak terima segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kami minum ini, we partake, kami menjadi bagian dari Engkau, Engkau bagian dari kami. Dan ketika kami setelah minum ini dicerna oleh tubuh kami, maka ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kami semua. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami minum dengan pengucapan syukur. Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau berkati umat-Mu. Di hari ini kami memperingati, merayakan Engkau mati buat kami, Engkau baik buat kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab akan ciptaan-Mu. Biar kami juga menjadi pribadi yang demikian. I speak blessing to the church. Aku berdoa biar berkat-Mu tercurah atas umat-Mu, terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Kami akan bertemu berapa hari ke depan dalam suasana yang menggembirakan, karena kami akan merayakan Engkau bangkit dari antara orang mati. Dan kami akan bersuka cita di dalamnya. In Jesus name. Haleluya. Happy Friday church. Biar Anda terus melakukan kegiatanmu dengan berkat dari Tuhan. God bless us all.